الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد، ليس من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له في الألوهية، حي بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib senantiasa berwasiat untuk diri pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti akan memudahkan langkah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yakni bulan di mana dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, seorang manusia yang diberikan gelar basyarun lakal basyar, manusia akan tetapi tidak seperti umumnya manusia-manusia yang lainnya. Dikatakan juga afdalu khalqillahi alal itlaq, manusia yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sudah selayaknya kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita dengan apa? Banyak memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Rabiul Awal ini. Bukan sesuatu hal yang aneh ataupun yang lainnya ketika seseorang banyak memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan satu keutamaan. Ketika seseorang banyak memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu kemuliaan yang kelak akan mereka dapatkan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka meninggalkan untuk membaca salawat, meninggalkan untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka meninggalkan untuk tidak membasahi lisan mereka dengan membaca salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidakkah mereka yang seperti ini menyadari bahwasanya begitu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, begitu sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Kita ini yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Kelak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menangis di depan para sahabat. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman,
Faqalu, ketika itu para sahabat bertanya, "Wa ma yabkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ishtaqtu li ahbabi." Aku rindu kepada kekasih-kasihku. Para sahabat menjawab, "Awalasna ahbabaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah kasih-kasihmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? "La, antum ashabi." Tidak, karena ada sahabat-sahabatku. Ahbabi, kekasih-kasihku, qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Kasih-kasihku adalah mereka, orang-orang yang hidup setelah aku. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah berjumpa denganku. Aku rindu kepada mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Siapa yang dirindukan Rasulullah SAW kalau bukan kita? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita diharapkan umatnya ini untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu kecintaan Rasulullah SAW, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jatah doa yang mustajabah kepada seluruh para nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi, semua para nabi, mereka mendapatkan satu jatah doa yang mustajabah. Yang mana ketika mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, langsung Allah ijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Para nabi-nabi yang lain, mereka segera mengambil jatah doa yang mustajabah yang Allah berikan untuk mereka ketika di dunia. Nah, tetapi berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan min ummati yaumil qiyamah." Tapi aku simpan jatah doa yang mustajabah yang Allah berikan untukku ketika dunia. Aku simpan untuk aku berikan kepada umatku sebagai syafaat kelak yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini satu bukti kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu amat sangat merindukan kita umatnya, bahkan kita yang tidak pernah bertemu langsung, tapi kita begitu merindukan bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. Kita yang tidak pernah melihat langsung, tidak pernah bertemu langsung, tapi begitu merindukan untuk bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang begitu dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa balas budi kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu perjuangan kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya setiap hari saja enggan lisan kita untuk menyebutkan, untuk mengucapkan, untuk berzikir, memperbanyak baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada itu ada satu kemuliaan yang akan ia dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bahkan kelak yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar nanti, umat manusia berbondong-bondong mencari pertolongan. Yang pertama mereka menghadap pada siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika itu mereka meminta, "Wahai Adam, bapak kami, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan, kami butuh pertolongan. Kami ingin selamat dari api neraka." Ketika itu Nabi Adam mengatakan, "Aku bukan orang berhak untuk berikan syafaat. Silahkan kalian datang kepada Nuh." Kemudian mereka berbondong-bondong, nanti umat manusia berbondong-bondong menghadap pada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan hal yang sama, "Aku bukan orang berhak untuk berikan syafaat. Silahkan kalian datang kepada Ibrahim." Nabi Ibrahim pun mengatakan hal yang sama, sampai mengatakan, "Aku bukan orang berhak untuk berikan syafaat. Silakan kalian datang kepada Musa." Nabi Musa pun mengatakan, "Aku bukan orang berhak berikan syafaat. Silahkan kalian datang kepada Isa." Kemudian ketika umat manusia mengatakan, "Wahai Isa, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Kami ingin selamat dari api neraka." Ketika Musa mengatakan, "Aku bukan orang berhak untuk berikan syafaat. Silakan kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu berbondong-bondong umat manusia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua umat manusia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, berikan kami syafaatmu, berikan kami pertolonganmu. Kami ingin selamat dari api neraka." Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud ketika itu. Kemudian dikatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu.
Wasal tu'ta, mintalah apa yang kau inginkan, apa yang kamu mau, akan aku jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasfa'tu syafa', dan berikanlah syafaat untuk umatmu, bisa akan aku kabulkan, akan aku berikan syafaat kepada umatku. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kita yang begitu dirindukan, kita yang begitu diperjuangkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa selamat dari api neraka. Makanya syafaat ini diperuntukkan khusus siapa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan khusus untuk umatku, para pelaku dosa-dosa besar yang belum sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Orang-orang soleh, mereka tidak butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Orang-orang soleh yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa dihisab. Nah, kita yang tidak pernah tahu apakah nanti bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia. Apakah kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang butuh pada syafaat Rasulullah SAW? Bisa jadi kita termasuk umat Rasulullah yang butuh pada syafaat Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kata Rasulullah SAW, khuyyirtu baina ayyadkhula nisful ummati jannata wa baina syafa'ah. Kata Rasul, aku disuruh memilih dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setengah dari umatku, separuh dari umatku langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ataukah syafaat? Rasulullah disuruh memilih dua hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, fakhtartu syafa'at. Tapi aku lebih memilih syafaat, li'annahu ammu akfa. Karena dengan syafaat ini bukan hanya separuh dari umatku, bisa lebih dari separuh umatku yang bisa aku selamatkan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Inilah salah satu bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Oleh karena di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, perbanyak untuk berzikir, perbanyak untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW, perbanyak untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan harapan apa? Semakin kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah Rasulullah akan kenal siapa kita. Rasulullah akan kenal siapa umatnya. Satu kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan adalah manakala umat Rasulullah SAW senantiasa membaca salawat, memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini kesempatan bagi kita manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, bahkan berikan kesehatan kepada kita ini. Sampai sekarang masih bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masih Allah berikan kesempatan, lisan kita masih mampu untuk memuji Rasulullah, masih mampu untuk memperbanyak baca salawat. Ingatlah, syafaat itu yang dimintakan oleh Rasulullah SAW adalah untuk siapa? Umatnya, para pelaku dosa-dosa besar. Ada di antara umat Rasulullah SAW yang ketika di dunia mereka sering meninggalkan sholat. Ada di antara umat Rasulullah SAW yang ketika di dunia sering meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka umat Rasulullah SAW yang ketika di dunia mereka berzina, membunuh, merampok, berjudi dan lain sebagainya dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Rasulullah mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari mereka untuk langsung Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan sebagian lagi diringankan dosa-dosa mereka. Ini perjuangan Rasulullah SAW untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kita yang tidak pernah bertemu langsung, tidak pernah melihat langsung, tapi Rasulullah rindu kepada kita. Oleh karena mana balas budi kita kepada Rasulullah SAW? Kalau bukan dari sekarang kita mulai untuk mencintai Rasulullah SAW dengan apa? Memperbanyak puji-pujian, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan apa? Kita termasuk umat Rasulullah SAW yang kelak akan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.